Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bil ihtihad wa bil ihtisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya, di mana apabila kita berusaha untuk menghitung nikmat tersebut, maka tentulah kita tidak akan dapat menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat tersebut terlebih kepada dua nikmat utama, yaitu nikmat iman dan Islam yang telah dihembuskan dan dimantapkan dalam hati kita. Untuk itu senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian rasa syukur ini kita implementasikan dalam bentuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala perintah serta menjauhi segala apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Bersyukurlah kamu. Apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku. Tetapi apabila kamu kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Marilah bagi orang yang beriman, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah serta menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Dan marilah kita berlomba-lomba menuju derajat orang yang mulia, yaitu derajat orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita kembali ke menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telah menjadi orang yang bertakwa. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan lapas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita haturkan kepada beliau menjadi penyebab nantinya turun syafaat beliau kepada kita di hari penghakiman, di mana saat itu tidak ada satu syafaat yang mampu membantu kita kecuali daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hidup di dalam dunia kita telah diberikan berbagai macam bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat fisik yang indah, nikmat mampu bernapas, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, dan berbagai macam bentuk nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan atas semua nikmat ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita menghadap beliau. Di antara nikmat-nikmat ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala harta, kedudukan, pangkat, dan jabatan. Nah, dengan nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka marilah kita manfaatkan untuk kembali menghambakan diri kepada beliau dengan jalan bersedekah. Kita manfaatkan harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita jadikan sarana sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bersedekah merupakan tindakan yang mulia yang dimasukkan ke dalam salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Islam diwajibkan bersedekah. Terlebih jika kita melihat orang yang membutuhkan, maka wajiblah kita bersedekah untuk meringankan beban orang tersebut. Hal ini didasarkan karena rasa tenggang rasa kita sebagai sesama umat muslim, dan terlebih rasa kemanusiaan kita sebagai sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ada 10 manfaat yang akan kita bicarakan tentang bersedekah. Yang pertama, bahwa bersedekah dapat mensucikan diri. Bersedekah dapat menghapus noda-noda dosa ringan yang melekat pada diri kita. Tentunya bahwa bersedekah kemudian kita ikuti dengan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang kedua, bahwa bersedekah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Orang yang bersedekah, rezekinya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diberikan dengan berlimpah. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa di dalam bersedekah maka kita akan mendapatkan keberkahan. Karena boleh jadi kita banyak mendapatkan rezeki, tetapi dari rezeki yang banyak tersebut yang kita inginkan adalah ada keberkahan di dalam rezeki tersebut, sehingga kita dapat membelanjakan rezeki tersebut kepada hal-hal yang memang bermanfaat, baik untuk diri kita, anak-anak kita, bahkan untuk lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Karena ada keberkahan di dalam rezeki tersebut, maka rezeki ini akan membawa kita dapat menjalankan hal-hal yang bermanfaat, baik bagi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang keempat dalam kita bersedekah adalah bahwa orang yang bersedekah akan dihindarkan Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekah dapat menutup 70 pintu kejahatan dan bencana serta musibah. Oleh karenanya, tidaklah orang yang sering bersedekah mendapatkan musibah, karena dia telah membeli musibah dan mara bahaya dengan sedekahnya. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian manfaat yang kelima, bahwa orang yang bersedekah akan memperoleh ketenangan dan kesenangan di dalam hati karena telah dapat membantu orang lain keluar daripada kesusahannya. Ibu bapak boleh mencoba dan dapat merasakan nanti apabila kita memberikan bantuan kepada orang lain yang memang pada saat itu membutuhkan, dan kita akan mendapatkan kesenangan ketika orang yang kita bantu ini dapat keluar dari kesulitan yang dihadapinya, dan itu merupakan kesenangan dan ketenangan yang hakiki. Dan apabila kita mendapat kesenangan dan ketenangan, imunitas kita akan naik dan kita akan mendapat kesehatan. Oleh karena itu sangat bermanfaat sekali kita bersedekah kepada orang lain, bukan hanya bermanfaat bagi orang yang menerimanya, tapi juga bermanfaat bagi kita yang memberikan sedekah. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Manfaat yang keenam
bahwa bersedekah merupakan bekal, jaminan untuk kita di hari akhir kelak, pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah yang telah kita berikan, yang telah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dapat memberikan naungan kepada kita. Misalkan bahwa kelak di padang mahsyar jarak antara matahari dan orang-orang yang berkumpul jaraknya sangat dekat sekali, sehingga kebanyakan dari manusia akan tenggelam dikarenakan keringat dari tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, orang-orang yang bersedekah akan terhindar dari rasa kepanasan karena akan dilindungi oleh hasil dari sedekahnya sendiri. Makin banyak kita bersedekah, maka makin besar naungan yang akan menaungi kita dari sengatan matahari kelak di padang mahsyar. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian manfaat yang ketujuh, bahwa bersedekah dapat menghindarkan kita dari siksa kubur. Ketika kita dikubur, maka akan datang malaikat yang akan mempertanyakan tentang segala sesuatu amalan yang telah kita perbuat di dunia. Maka pada saat itu ibadah sedekah yang kita lakukan akan datang sebagai teman kita yang kelak dia yang akan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepada kita, sehingga kita terhindar daripada siksa kubur. Kemudian hal ini juga ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, bahwa baginda berkata, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian manfaat yang kedelapan, bahwa bersedekah dapat menyembuhkan orang yang sakit. Banyak orang yang sakit dan hidup dalam kemiskinan sehingga tidak dapat berobat karena kekurangan biaya dan segala macam. Maka ketahuilah, dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan, maka dapat meringankan dan dapat membantu kesembuhan bagi orang yang sakit. Bagi kita yang mengalami kesakitan, maka apabila kita sering bersedekah, maka insya Allah penyakit yang ada dalam diri kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah tidak selalu dengan uang. Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Sesungguhnya senyum di hadapan teman saudaramu adalah sedekah. Kemudian ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Keutamaan yang kesembilan, bahwa bersedekah dapat memanjangkan umur. Kenapa bersedekah dapat dikatakan memanjangkan umur? Tadi sudah kita bahas bahwa apabila kita berhasil dan kita melihat membantu orang-orang yang dalam kesulitan, dan kita melihat orang tersebut berhasil keluar dari kesulitannya, maka kita akan merasakan ketenangan dan kesenangan di dalam hati. Dengan kita merasakan ketenangan dan kesenangan di dalam hati, yang mana kesenangan dan ketenangan ini merupakan kesenangan yang hakiki, yang sangat luar biasa, maka imun kita akan tumbuh sehingga tubuh kita akan menjadi kuat dan sehat. Ketika tubuh kita akan menjadi kuat dan sehat, kita akan terhindar dari penyakit, dan hal ini dapat memanjangkan usia kita. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang paling penting adalah keutamaan yang ke-10, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga
kematian kita, sehingga kelak orang-orang yang bersedekah dapat meninggal dengan tenang. Karena sedekah dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita telah disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan murkanya tidak tiba kepada kita, maka kita kelak akan meninggal dalam keadaan tenang. Dan inilah yang menjadi cita-cita kita. Kita berharap bahwa kelak kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berharap tarikan napas kita terakhir, maka kalimat yang keluar dari bibir kita adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah 10 keutamaan dalam kita bersedekah. Mudah-mudahan kita semua dapat membelanjakan harta kekayaan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat kembali kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menuju kepada derajat orang-orang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taswadu fa innahu khairu zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.